Halo, kembali lagi dengan saya Eka Novianti. Video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan setup awal pada aplikasi Accurate. Outline yang akan dibahas dalam video kali ini adalah setup lanjutan aplikasi Accurate Desktop, setup mata uang yang digunakan, menambahkan data pelanggan dan pemasok. Setup aplikasi Accurate selanjutnya, pilih tab Setup pada tab List, pilih Preference. Pada menu Preference, terdapat beberapa menu yang dapat diatur sesuai dengan modul tersedia. Pada menu Company, user dapat mengatur aktivitas yang dinilai perlu untuk dilakukan aplikasi terkait perlindungan data file. Pada menu Feature, user dapat menyesuaikan dengan kebutuhan multiple departemen, project, gudang, satuan barang, dan metode asumsi biaya persediaan yang dipilih, salesman, dan jejak audit. Pada aplikasi Accurate, asumsi biaya persediaan yang telah dipilih pada setup awal tidak dapat diganti. Apabila kemudian diperlukan penggantian, maka user harus mengulang setup awal kembali dari tab Setup, pilih Quick Setup. Pada menu Currency Default Account, user dapat menyesuaikan akun standar untuk mencatat alokasi beberapa transaksi dasar dan memilih mata uang lokal yang akan digunakan. Mata uang lokal adalah mata uang yang akan digunakan pada saat pencatatan transaksi dan pelaporan. Pada menu Item Default Account, user dapat menyesuaikan akun standar untuk mencatat alokasi transaksi persediaan barang dagang, mulai dari akun persediaan barang dagang, akun penjualan, akun harga pokok, akun retur, dan akun biaya barang. Akun biaya transaksi barang juga akan digunakan untuk alokasi setelah adjustment atas hasil stock opname persediaan barang dagang. Pada menu Production Default Account, user dapat menyesuaikan akun standar untuk mencatat alokasi biaya produksi yang masuk ke dalam perhitungan harga pokok produksi. Pada menu Reminder, user dapat menyesuaikan informasi apa saja yang akan ditampilkan pada notifikasi di halaman Reminder ketika aplikasi pertama kali dibuka. Notifikasi ini akan tampil pada setiap user yang mengakses aplikasi pada satu database yang sama. Pada menu Sales, user dapat mengatur respon aplikasi terkait pencatatan transaksi penjualan. Pengaturan ini juga diperlukan untuk mencegah potensi kesalahan input transaksi penjualan, sekaligus memberikan batasan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan kebijakan user. Pada menu Purchase, user dapat mengatur respon aplikasi terkait pencatatan transaksi pembelian. Pengaturan ini juga diperlukan untuk mencegah potensi kesalahan input transaksi pembelian, sekaligus memberikan batasan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan kebijakan pembelian user. Pada menu Miscellaneous, user dapat mengatur beberapa tampilan aplikasi seperti rentang waktu untuk menghitung aging schedule pada utang dan piutang, bahasa yang digunakan pada aplikasi, format tanggal yang digunakan, tampilan laporan dimodifikasi, dan sebagainya. Pengaturan ini dapat dirubah sewaktu-waktu apabila diperlukan. Perubahan yang dilakukan akan memperbarui tampilan aplikasi baik untuk pencatatan dan pelaporan yang akan dilakukan, ataupun yang pernah dilakukan sebelumnya. Pengaturan mata uang yang digunakan, selain dapat dilakukan saat melakukan setup awal, juga dapat dilakukan melalui tab List, pilih Currency. Aplikasi Accurate memungkinkan mencatat transaksi dengan beberapa mata uang berbeda. User dapat menambah, merubah, ataupun menghapus mata uang yang diinput selama belum digunakan untuk transaksi. Kurs yang digunakan untuk pencatatan dapat dirubah sesuai transaksi yang terjadi. Perubahan kurs sewaktu-waktu ini tidak akan merubah pencatatan transaksi dengan kurs berbeda sebelumnya yang telah dilakukan period end. Klik Edit untuk merubah kurs, input nilai kurs yang dikehendaki pada tab nilai tukar, klik OK. Period end adalah aktivitas tutup buku transaksi setiap periode akuntansi, biasanya 1 bulan berjalan. Period end dilakukan untuk melakukan penyesuaian nilai pelaporan untuk akun dengan transaksi mata uang asing sesuai dengan kurs tutup buku yang ditetapkan. Kurs tutup buku ini dapat berbeda dengan kurs yang digunakan saat pencatatan transaksi. Period end dapat dirubah atau dibatalkan dengan cara menghapus jurnal otomatis yang terbentuk dari aktivitas period end. Untuk melakukan period end, klik menu
General Ledger, pilih period end, pilih periode yang akan tutup buku, input nilai kurs tutup buku, klik OK. Aplikasi akan otomatis membukukan penyesuaian pada akun transaksi beda mata uang dan akun depresiasi. Data pelanggan dan pemasok selain dapat diinput saat melakukan setup awal, juga dapat ditambahkan, dirubah, atau dihapus apabila belum ada transaksi apabila diperlukan. Klik tab List, pilih Customer ataupun Vendor sesuai dengan lawan transaksi yang akan ditambahkan, dirubah, atau dihapus. Akan tampil halaman daftar customer ataupun daftar vendor sesuai dengan menu yang dipilih user. Tampilan daftar dapat difilter berdasarkan number, nama, mata uang, dan tipe pelanggan. Untuk menambahkan, merubah, ataupun menghapus lawan transaksi, user dapat memilih tab list tertampil. Untuk menambahkan lawan transaksi, klik Add pada jendela data lawan transaksi, isikan kode, nama, alamat, dan sebagainya. Kode lawan transaksi adalah penomoran internal yang ditentukan oleh user. Penomoran ini menggunakan kode unik sehingga tidak akan sama untuk setiap lawan transaksi. Lawan transaksi yang sama dapat diberikan lebih dari satu kode apabila diperlukan. Pada tab termin, diisikan pengaturan termin yang diberlakukan untuk lawan transaksi yang dimaksud, mata uang yang digunakan, dan batasan nilai transaksi yang diperbolehkan. Pada tab penjualan, dapat diatur data pajak lawan transaksi, jenis pajak yang dikenakan, dan level harga yang dikenakan. Tab kontak dapat diisi dengan person in charge lawan transaksi yang berhubungan dengan user. Tab catatan diisi dengan keterangan tambahan yang perlu dicatat user. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar.